Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gofal dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2023. Nah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah adapun tugas dari salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah intervensi dengan kelompok yang diampuh oleh Ibu Rosi Elvini Siregar. Nah, oke, masuk ke poin-poinnya. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu poin yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kelompok formal dan informal. Nah, kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi dengan struktur, tujuan, dan aturan yang jelas. Contohnya, tim kerja, komite, atau kelompok belajar. Nah, sedangkan kelompok informal yaitu kelompok yang terbentuk secara alami berdasarkan hubungan sosial, minat, atau kedekatan pribadi. Nah, contohnya kelompok teman sebaya atau komunitas hobi. Nah, kemudian mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok? Yaitu karena kelompok merupakan wadah yang efektif untuk memberikan dukungan sosial, meningkatkan keterampilan sosial, serta menyelesaikan konflik atau masalah bersama, dan memperkuat kapasitas individu melalui dinamika kelompok. Oke, kemudian di poin kedua yaitu bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam kelompok. Nah, ada beberapa poin, yaitu poin pertama itu bisa dengan melakukan observasi langsung terhadap dinamika kelompok. Misal, konflik, dominasi, atau ketidakterlibatan. Nah, poin selanjutnya kita bisa melakukan wawancara atau diskusi dengan anggota kelompok atau menggali keluhan atau kebutuhan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan penggunaan kuesioner atau alat asesmen kelompok. Nah, atau melakukan analisis proses komunikasi. Apakah semua anggota terlibat? Apakah terjadi miskomunikasi? Nah, dan serta kita harus melakukan tinjauan tujuan. Apakah tujuan kelompok tercapai atau mengalami hambatan? Nah, poin selanjutnya adalah bagaimana cara memotivasi kelompok dan peran pekerja sosial. Nah, cara memotivasi kelompok itu bisa dengan menetapkan tujuan yang jelas dan yang dapat dicapai, memberikan penghargaan dan pengakuan, menciptakan suasana inklusif dan suportif, mengakomodasi kebutuhan dan minat anggota, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun peran pekerja sosial di sini yaitu sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, serta mediator, yaitu menyelesaikan konflik dalam kelompok, serta sebagai motivator nih mendorong anggota untuk aktif dan produktif, serta sebagai pendidik, yaitu memberikan informasi atau keterampilan baru, dan juga sebagai evaluator atau menilai efektivitas kelompok dan hasil intervensinya. Nah, kemudian poin selanjutnya itu adalah bagaimana sih cara membuat kelompok, kemudian identifikasi jenis kelompoknya dan waktu pertemuannya. Identifikasi kebutuhan atau tujuan bersama, yaitu tentukan kriteria keanggotaannya terlebih dahulu, kemudian melakukan rekrut anggota yang sesuai, serta susun struktur kelompok dan aturan main, misal serta fasilitas pertemuan awal untuk pembentukan identitas kelompok. Nah, adapun identifikasi jenis kelompok itu berdasarkan tujuan, ada yang namanya kelompok tugas, kelompok terapi, atau kelompok dukungan. Kemudian berdasarkan keanggotaan, ada yang namanya kelompok terbuka dan tertutup. Kemudian berdasarkan durasi ada yang namanya kelompok jangka pendek atau jangka panjang. Seperti itu. Nah, kemudian kapan anggota bertemu? Sesuai dengan kesepakatan bersama. Sesuai dengan kesepakatan bersama bisa mingguan, 2 minggu, atau sesuai kebutuhan. Frekuensi bergantung pada tujuan kelompok dan urgensi masalahnya. Oke, di poin terakhir yaitu adalah tahapan intervensi kelompok. Nah, ada apa saja? Nah, di poin pertama ada yang namanya engagement atau pendekatan, yaitu membangun hubungan awal, membangun kepercayaan. Kemudian masuk ke langkah yang kedua itu asesmen, penilaian, mengidentifikasi masalah, kekuatan, dan kebutuhan kelompok. Kemudian ada yang namanya planning atau perencanaan, yaitu menyusun rencana intervensi bersama anggota. Kemudian ada yang namanya implementasi atau pelaksanaannya, yaitu melaksanakan kegiatan atau strategi yang sudah dirancang atau direncanakan tadi. Kemudian ada yang namanya proses evaluation. Nah, bagaimana menilai efektivitas intervensi dan proses dalam kelompok tersebut. Nah, adapun yang poin selanjutnya terminasi, mengakhiri intervensi, memberikan umpan balik, dan menutup proses secara positif. Oke, mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya jelaskan pada mata kuliah intervensi dengan kelompok. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.